Teman, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke. Hai adik-adik hebat. Apa kabar kalian? Kak Dian berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini Kak Dian akan menjelaskan materi tentang persatuan dalam keberagaman. Sebelum masuk dalam pembelajarannya, Kak Dian mau ucapkan banyak terima kasih buat adik-adik semua yang telah mensupport channelnya Kak Dian. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena support kalian akan membuat Kak Dian makin semangat dalam membuat video pembelajaran. Dan bagi yang belum subscribe, mohon subscribe ya, agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari Kak Dian. Tapi jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Kak Dian. Jangan lupa ya. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari tua. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman.
Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup mata. Nah, dia hebat. Berdasarkan video yang Kak Dian sudah tampilkan, itu adalah video tentang keberagaman. Nah, dalam keberagaman masyarakat Indonesia, penting kita kembangkan sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu yang dapat kita kembangkan secara bersama dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan sikap toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sifat atau sikap toleran yang ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya setiap orang. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Mendahulukan kepentingan umum dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang beragam masyarakatnya. Salah satu contoh yaitu merelakan hak milik tanah untuk proyek pelebaran jalan raya. Yang ketiga, memperluas pergaulan ke seluruh Nusantara. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ungkapan tepat untuk memotivasi kamu memperluas pergaulan ke seluruh Nusantara. Nah, seperti kamu ketahui bahwa wilayah Indonesia ini sangat luas dengan beragam perbedaan. Demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, kamu hendaknya mengenal segala keberagaman yang ada di Indonesia. Yang keempat, menggunakan atribut persatuan. Atribut persatuan yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, salah satu upaya untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang telah dilakukan oleh para pendiri negara dengan mengadakan Sumpah Pemuda. Salah satu isi Sumpah Pemuda yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan akan mempermudahkan komunikasi antar warga masyarakat yang berbeda suku. Yang kelima, tidak melakukan diskriminasi dalam pergaulan. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, agama, dan tingkat pendidikan. Itulah sikap dan komitmen persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dengan membiasakan sikap dan komitmen tersebut, diharapkan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada contoh untuk penerapan sikap dan komitmen persatuan dan kesatuan yang dapat kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati adat dan kebudayaan suku lain. Yang kedua, ikut bekerja bakti membersihkan saluran air. Yang ketiga, mempelajari kebudayaan daerah lain.
Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan antar teman yang berbeda suku atau asal daerah. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Demikianlah materi yang kalian boleh sampaikan buat adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.